Baik, terima kasih Prof. Saya bukan orang partai. Saya juga bukan tim sukses. Saya bukan relawan. Saya hanya pendukung Pak Prabowo sudah lebih dari 10 tahun. Jadi, tapi saya bisa duduk di belakang Pak Prabowo kalau debat. Bisa ikut rapat, bisa nyusun bahan, bisa nangani Papua 6 provinsi. Jadi saya begitu sih. Saya mau ingin objektif ya, agak sedikit. Ini menyangkut apa? Kecurangan kah? Enggak, kita udah masuk ke Angket. hak angket. Oke. Kalau kita bicara tentang hak angket, tentu variabel apa yang mau dikupas, mau diteliti, mau diselidiki di dalam hak angket. Terlepas dari fungsi hak angket itu sendiri, yaitu mengevaluasi, mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng dari konstitusi. Terlepas dari itu, tentu kebijakan pemerintah itu tidak hanya sekedar kebijakan dalam konteks pembangunan, ya, yaitu tidak bagaimana pemerintah respect terhadap hak warga, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga. Tapi jauh melampaui itu adalah bagaimana pemerintah ikut mendorong terciptanya iklim demokrasi. Karena itu hak angket juga pasti masuk di dalam pasti dikaitkan juga dengan bagaimana proses demokrasi itu berjalan, yaitu pemilihan. Hak angket itu juga pasti bicara tentang bagaimana di dalam proses demokrasi itu terjadi apa yang namanya excessive use of power. Penggunaan kekuasaan secara berlebihan. Lalu yang berikut, hak angket juga pasti dikaitkan dengan abuse of power. Karena itu saya perlu sampaikan beberapa variabel yang penting di dalam right and election. Yang pertama adalah right to vote, hak untuk memilih. Bangsa Indonesia lebih maju daripada negara-negara yang lain. Kalau kita bandingkan apple to apple dengan negara lain. 5 tahun lalu DPT kita itu 190 juta. Sekarang sudah 204 juta. Jadi sudah naik 14 juta. Kenapa DPT itu naik 14 juta? Tentu penyelenggara pemilu kerja keras. Satu, bisa respect. Lalu yang kedua, kenapa DPT 14 juta bertambah? Pasti pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintah bekerja keras. Ya. Dalam hal ini adalah kepala-kepala daerah menghimpun, ya, melakukan pendaftaran, bahkan juga seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mendapatkan jumlah pemilihnya. Kerja keras, sampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kemudian ada yang mengatakan di Amerika partisipasi pemilihnya rendah. Ya karena di sana masyarakatnya sangat demokratis, memahami proses demokrasi dan di sana tersistem. Kalau di Indonesia masyarakatnya anonim, tingkat anonimitenya tinggi. Tahun 1955 sampai sekarang tidak mengalami perubahan persoalan demokrasi. Karena itu demokrasi tidak pernah lahir. Ya, demokrasi itu bukan God given, tapi demokrasi itu dibentuk oleh negara, bentuk oleh pemerintah.
Ada juga demokrasi yang lain, yaitu demokrasi lokal yang terjadi beberapa wilayah. Itu namanya kearifan lokal. Tapi bahwa demokrasi dalam negara modern, apakah negara yang menganut pseudo demokrasi atau prominent atau hibrid, itu semua rekayasa negara atau pemerintah. Karena itu negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan demokrasi. Ya, itu dari sisi right to vote. Dan right to vote semua kita sudah, rakyat ikut berbondong-bondong datang ke TPS dan memilih. Itu satu variabel penting yang dilaksanakan. Yang kedua, right to take a part of government. Ya, bagaimana warga negara kita semua itu memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi pemimpin negara. Tapi negara sudah close. Yaitu Anda kalau mau ingin jadi presiden, maka harus melalui partai politik. Sudah di close. Menurut undang-undang. Kalau mau jadi presiden, harus lewat partai politik. Padahal kita semua mau jadi presiden. Yang kedua, tidak terbatas di situ. Di close juga dengan presiden threshold 20%. Hanya yang maju sebagai presiden, cuma 2-3 orang yang memenuhi, didorong melalui gabungan partai politik atau partai tunggal yang di atas 20%. Apakah itu melanggar HAM? Tidak. Undang-Undang Dasar 1945, ya, berbagai konstitusi human right menyatakan bahwa hak rakyat bisa dibatasi hanya dengan undang-undang. Maka ketika proses seleksi pimpinan nasional hanya melalui partai politik atau dengan 20% threshold, presidensial threshold, maka otomatis hak rakyat sudah dicerabut, sehingga yang keluar di situ adalah 1-2 orang. Apakah yang memiliki power? Apakah muncul dari darah biru? Apakah muncul dari orang-orang yang unggulan? Atau apakah muncul dari orang-orang yang punya uang? Ya, itulah kesepakatan negara. Kalau kita berpolitik, taat asas, taat hukum. Tidak boleh kita melawan. Kemudian apakah proses itu muncul? Misalnya right to take a part of government itu muncul dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang. Law. Produk Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang. Undang-undang membatasi. Undang-undang memberi syarat. Bisa naikkan angka umurnya, bisa turunkan angka umurnya. Itu kewenangan pemerintah, kewenangan negara. Karena itu tidak melanggar hak asasi manusia, kemudian muncul seorang figur anak muda. Kalaupun Natalius Pigai diberikan kewenangan untuk muncul, ya itulah hukumnya. Kita taat. Kalau tidak taat, protes. Dirikan aja negara sendiri. Terapkan aja hukum rimba di wilayahnya. Ini negara Indonesia, Rekstad, bukan Mokstad. Karena itu kalau Anda menolak keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, maka Anda dirikan aja negara sendiri. Kenapa tidak menolak pada saat proses? Tapi ketika ada keputusan lantas Anda menolak, berarti Anda tidak taat hukum, apatis. Karena itu maka right to take a part of government terpenuhi di Indonesia. Variabel kedua. Variabel ketiga, free and fair election. Free and fair election, mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia. Saya sudah keliling, sudah lihat beberapa negara yang memiliki check and balances dalam penyelenggara pemilu yang sangat kuat. Ada penyelenggara, yaitu KPU. Turunannya. Yang kedua, ada yang mengontrol dan mengawasi, yaitu DKPP, memberi punishment terhadap penyelenggara pemilu. Ada proses penyelesaian pelanggaran sengketa pemilu, yaitu Bawaslu.
ada penyelesaian hasil, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ada 4 lembaga yang mengawasi, selain partai politik, selain itu juga para aktivis, dan juga rakyat itu sendiri. Jadi 4 tambah 3, 7 yang mengawasi. Indonesia termasuk salah satu negara yang dalam penyelenggaraan pemilu benar-benar sangat ketat, ya, bisa check and balance system, sehingga yang keluar di situ adalah fair election, ya, free election, jujur dan adil. Kualitas penyelenggaraan pemilu bisa berjalan secara baik dan benar. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ada sistem yang salah. Ya, yang bikin sistemnya yang salah. Apakah benar sistem yang salah? Jangan-jangan kita yang menyatakan sistem itu yang tidak mengerti sistem. Man-made, human error. Karena itu, semua yang terlihat kecurangan di dalam penyelenggara itu hanya ibarat fata morgana. Kita lihat air, ternyata aspal. Kita lihat curang, ternyata tidak curang, jujur dan adil. Karena apa? Peristiwa-peristiwa kasus, persoalan itu fakta. Fakta ada bukti. Bukti harus visual. Bukti harus dilihat, dirasakan. Kalau ada yang mengatakan itu curang dan kami dirugikan, wajar, Anda adalah kontestan. Wajar. Kemudian orang juga persoalkan tentang sirekap atau instrumen-instrumen yang disediakan oleh penyelenggara pemilu untuk supaya disajikan kepada publik. Rakyat memiliki right to know warga. Right to know karena apa? Mereka ikut berpartisipasi memberikan suara. Maka detik demi detik mereka wajib mengikuti perkembangan suara itu. Kemudian kita persoalkan sistemnya. Ketika kita persoalkan supaya tidak boleh dibuka, ditutup aja. Karena itu merugikan kami. Ya, Anda melanggar right to know warga negara. Anda melanggar hak warga negara untuk mengetahui. Rakyat juga mau ingin menikmati apa yang dia berikan suara itu berdasarkan visualnya yang disajikan melalui mesin sistem. Karena itu ya kita juga jangan selalu protes terhadap sistem yang disediakan. Kemudian yang berikut, misalnya money politics. Money politics itu sumbernya hanya dari partai politik atau kandidat. Apakah uang negara itu money politik? No. Karena apa? Di dalam prinsip hak asasi manusia itu apa? State obligation to fulfill all human right need. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negara berupa sandan, pangan, dan papan. Nah, kewajiban negara berupa apa? Menyediakan anggaran, dimasukkan dalam lembaga-lembaga pemerintahan, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah di dalam satu kurun waktu tertentu, yaitu 1 tahun anggaran. Tanggal berapa, waktunya kapan, tergantung kebutuhan rakyat. Ketika memang rakyat membutuhkan, anggarannya sudah sediakan. Kapan saja pemerintah melaksanakan kebijakan untuk intervensi agar rakyat tidak sakit, tidak lapar, berpendidikan secara baik, dan mendapatkan pelayanan yang cukup dan memuaskan. Sesuai dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang dihadapi oleh rakyat. Karena itu bilang kenapa bulan Desember kemudian dimajukan. Kenapa bulan November tapi dimajukan. Kalau memang rakyat kemudian pada satu rakyat membutuhkan intervensi negara untuk menyelamatkan mereka dari ancaman El Nino, kenapa tidak? Kenapa kita persoalkan? Kemudian kita bilang itu kan kebijakan. Apakah kebijakan bisa dipidana?
apakah kebijakan Presiden Jokowi itu bisa dipidana? Ada nggak ahli hukum yang bisa menyampaikan bahwa kebijakan bisa dipidana? Itu yang kemudian terakhir mungkin saya tambahkan. Kalau ada kesalahan kebijakan, ya di dalam sistem, misalnya apa? Misalnya presiden melakukan kejahatan. Kejahatan negara itu hanya dua perintahnya. Satu tertulis atau lisan. Kenapa kejahatan negara tertulis atau lisan? Wajib. Karena itu commander responsibilities. Tanggung jawab komandonya. Ada pertanggungjawaban komando kalau kebijakan yang sifatnya sistem. Lalu kita menuduh pelanggaran TSM. TSM sebelum masuk ke TSM. Kita harus bicara siapa mensreanya, siapa merancang. Kapan, di mana, waktunya kapan, mana buktinya. Kalau Presiden Jokowi kapan perintahnya? Di mana perintahnya? Waktunya kapan? Oh itu bansos. Kalau bansos, terus so what gitu loh. Karena itu kebijakan negara untuk kepentingan rakyat. Karena itulah, maka kalau kita mau ingin evaluasi secara menyeluruh, hak angket mengevaluasi variabel-variabel yang saya sampaikan, maka hak angket itu justru hak warga, hak anggota DPR. Sama seperti hak rakyat yang mengajukan judicial review, yang menghasilkan warga negara yang umur di bawah 37 tahun. Mereka juga punya hak yang sama dengan hak angket anggota DPR. Silakan hak angket dijalankan. Tapi kita tidak tahu bahwa pemimpin-pemimpin partai politik selalu mereka yang menginginkan barter imunitas, bukan negara yang menginginkan barter imunitas. Itu yang harus tahu. Mereka datang ketemu, ya Pak, kasus saya, tolong jangan diproses Pak. Saya tidak mau Pak, anak istri saya Pak. Yang menginginkan barter imunitas adalah ketua-ketua umum partai atau tokoh-tokoh partai politik, bukan oleh negara. Bukan oleh pemerintah. Kemudian ketua-ketua umum partai politik memiliki jejak positif, jejak bersih, clean. Wah, saya kan pemegang kuasa non litigasi Firly Bahuri. Saya hadir di pengadilan. Saya tahu semualah. Karena itulah mereka menginginkan barter imunitas. Rakyat hari ini adalah tangkap mereka, bukan untuk angket.